Oh, oke. Aduh. Ngelintir. Selalu merhatikan kamu itu kayak gila ini anak. Boleh dipotong. Aduh, cepat-cepatnya digombalin. Mas nih. Sayang aja. Waduh, berat. Oke. Hari ini kita ada di jurnal televisi, teman-teman. Pastinya ngebahas sesuatu hal yang memang perlu dibahas, ya kan? Mau tahu rahasianya apa yang mau dibahas? Ikutin aja terus, tetap di Beranda Alexis. Subscribe channel kita, ya. Subscribe channel YouTube kita, guys. Halo. Oke. Cheese. Wah, aduh, aku asik banget nih masuk di studio, baru pertama kali nih masuk di studio dan bisa bertemu dengan host paling cantik di jurnal televisi. Teman-teman semuanya, mungkin ada yang bingung nih, emang siapa sih namanya kayak gitu kan? Dan mungkin ada yang kenal, dan mungkin ada yang kayaknya temanku itu, ya kan? Atau mungkin mirip ya. Bukan pasaran sih. Soalnya cantiknya itu cuman ya segelintir orang aja. Aduh. Segelintir. Ya, oke teman-teman, ini kita dengan host cantik di jurnal televisi. Nah, jadi mungkin sebelum kita ngebahas sesuatu hal yang memang perlu kita bahas pada kesempatan ini, kita minta perkenalkan diri dulu. Siapa nama Anda? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Novia Octavianur. Kalian bisa panggil Via aja. Kalau panggil Novia Octavianur yang kepanjangan makan banyak waktu. Jadi Via aja. Via aja. Oke, kenapa kamu cantik banget? Wah, hostnya ya. Kenapa? Ya, cowok kayak gitu. Iya kan cowok kayak gitu ya, suka ya, gitulah. Kenapa Anda cantik banget? Aku loh kelepek-kelepek. Oh. Untung bukan ikan ya Mas. Untung bukan ikan. Oke, siap. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang memang jarang mungkin terjadi memang khususnya di dunia pergaulan. Habis itu mungkin khusus anak cewek ini kayak gitu kan, karena mandiri banget ya ini, ya kan? Tentang mandiri ini kan panjang kali lebar ini, ya kan? Seperti itu, dan kita akan menggali atau mencari tahu ini tentang kehidupan sehari-hari si Octavia ini, dari nge-host apa saja aktivitasnya selain itu, ya kan? Kita akan cari tahu. Silahkan. Waktu Anda dihitung mulai dari sekarang. Oke, waktunya ini mepet atau kira-kira ada waktu belum? Oke. Jadi sedikit sharing-sharing ya, kayak yang udah disampaikan sama abangnya tadi. Mau dipanggil abang atau mas nih? Sayang aja. Waduh, berat. Oke, jadi aku mau sharing-sharing sedikit. Perjalanan Via dari 2018, sekarang sudah 2022. Jadi sekitar berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahunan. Gimana sih Via bisa survive sampai di titik ini? Oke. Jadi aku mau sharing nih, sebagai anak muda tuh emang kita tuh harus lebih produktif ya. Cuman jangan produktifnya kayak aku juga deh. Kalau emang di sini aku mau ngebagi sedikit nih tentang pengalaman aku dari zaman lulus SMK. Kebetulan aku SMK bang. Oke. SMK ngambil jurusan tata busana. Oh, tata busana. Iya, tata busana. Tata hidup dengan aku, mau nggak? Waduh. Hari ini karena santai jadi banyak hahinya ya. Ya, oke. Aku juga anaknya receh, oke. Jadi langsung ke intinya deh, aku mau cerita sedikit. Karena banyak beberapa, ini boleh sekalian ini nggak ya? Boleh. Sekalian promosi akun Instagram, oke. Jadi aku punya akun Instagram, kalian bisa add di @boctavia, b-e-octavia pakai C, oke? Jadi aku punya followers yang banyak banget yang sering nanya gitu bang, kegiatanku apa? Oh, lumayan. Gila nggak? Oke. Dari sekian banyak followers itu pasti banyak dong bang yang kayak penasaran nih, kerjaannya apa, kok kelihatannya kayak santai tapi kok kadang kelihatan kayak banyak tekanan gitu kan, story-storynya. Cuman biasa lah. Oke, jadi aku langsung ke cerita deh, kayaknya panjang lebar kalau aku harus ngomong dari A sampai Z. Waktu spesial untuk Anda pada kesempatan. Boleh dipotong ya, nanti dibuang. Yang nggak penting-penting amat. Betul. Oke.
Langsung dari 2018 aku lulus SMA. Kebetulan aku ngambil sekolah kejuruan di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Itu ngambil jurusan Tata Busana. Oke, lulus. Awalnya aku nggak punya tujuan nih bang. Aku harus apa ke depannya. Kira-kira kalau anak-anak zaman sekarang ya kuliah kayak gitu, mungkin kerja. Nah waktu itu aku nggak punya impian, nggak punya tujuan ke depan apa setelah lulus SMK. Jadi kayak lempeng aja gitu hidupnya di situ-situ aja. Tapi ini berawal dari ajakan teman. Wow. Ajakan teman, yuk kuliah, ngapain sih lulus SMK ya kan? Kalau emang di bidang itu kita nggak begitu menguasai, nggak begitu mencintai, kebetulan aku ngejahit agak kurang berminat sebenarnya. Cuman kayak pengen aja gitu bang punya keterampilan yang mungkin nanti suatu saat bisa dipakai tuh, entah jahit apakah ya kan? Iya, ngejahit hati aku yang sedang terluka. Mau diapain? Mau dibordir? Bordir. Disulam. Oke. Nah jadi dari ajakan temen itu yaudahlah kuliah, namanya kan kita punya circle. Biasanya kebiasaan anak muda zaman sekarang, dari zaman aku nggak tahu lah dari zaman berapa ya, pasti yang namanya pertemanan kan ngikut tuh bang, ngikut circle. Jadi aku diajak temenku buat kuliah. Oke, namanya kita juga circle-nya di situ-situ aja ya pada saat itu. Akhirnya kuliah. Waktu itu sempat daftar di Universitas Palangkaraya. Ngambil jurusan hukum, kan karena ada 3 alternatif. Ngambilnya hukum, ilmu pemerintahan, sama yang satunya apa itu? Administrasi negara mungkin. Enggak, ngambilnya malah waktu itu ngambil ke sastra seni, apa itu jurusan yang seni pertunjukan. Iya, kesenian. Nah kebetulan itu dapetnya di hukum. Dapat di hukum, cuman karena saat itu 2018, pasti angkatan aku di 2018 yang pernah daftar ke universitas itu taulah problemnya di mana. Sampai akhirnya aku mundur. Mundur kenapa? Mundur, boleh nih disebutin di sini. Oke, nanti kalau nggak penting boleh di-cut. Mundur kenapa? Jadi saat itu karena ada istilah SPI. Biaya SPI yang atau IP yang sekarang ya? Mungkin IP ya sekarang. Jadi itu sekitar berapa ya? Waktu itu sekitar 4 juta mungkin. 4 juta, dan kebetulan aku dapat yang UKT-nya, kalau bahasa ini ya UKT benar. UKT-nya tuh sekitar 3. Jadi sekali masuk mereka harus diwajibkan mahasiswa baru buat bayar sekitar 7 juta kan. Kalau aku, dan itu nggak boleh dipotong, nggak boleh di skip. Jadi memang harus lunas gitu. Dan pada saat itu pun karena kuliah namanya ikut ajakan temen, jadi mau nggak mau dong via ini nabung. Kebetulan punya tabungan dong bang, karena memang rajin menabung. Jadi rajin menabung. Pada saat itu 7 juta belum kekumpul karena nabungnya kan baru aja. Pada saat itu akhirnya memilih untuk mundur karena diwajibkan untuk membayar lunas sekaligus saat registrasi mahasiswa baru. Dari situ mundur, akhirnya dapat alternatif ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah di UMP kebetulan karena sayanya juga sebenarnya anaknya cerewet ya bang, kayak ngobrol terus. Dapat ajakan alternatif untuk daftar di ilmu komunikasi di FISIP kalau sekarang ya. Jadi teman-teman yang mungkin hobi ngebacot atau hobi banget berarti ngambil jurusan ilmu komunikasi. Karena benar disalurkan di sana. Teman-teman nggak akan bosen, nggak akan yang cuman kuliah nunggu dosen nyatat materi gitu, nggak. Kalau anak-anak ilmu komunikasi emang diajarkan untuk lebih banyak public speaking, aktif. Jadi biar nggak diem-diem aja gitu. Nggak kaku ya. Dan akhirnya kamu sampai sekarang ini menjadi presenter. Iya, alhamdulillahnya. Nah, langsung ke singkat cerita, waktu itu masuk di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Di semester 1 kebetulan karena biasanya mahasiswa baru kan sering diajak untuk kegiatan-kegiatan seminar-seminar. Nah kebetulan saat itu Via kepilih juga nih bang, sering diajak dosen, ayo dong Via wakilin dari fakultas ini. Gitu ya. Akhirnya Via kepilih juga, sering ikut kegiatan yang kayak gitu. Dan pada saat itu karena memang Via anaknya hobi banget ya ngobrol, bertanya kayak gitu, udah dari zaman SD lah. Jadi akhirnya sering bertanya saat itu, saat kegiatan seminar. Ada di salah satu seminar namanya seminar kebangsaan. Karena Via memang anaknya hobi banget nih yang namanya diskusi, nyimak suatu kegiatan dan materi. Nyangkut dong, nangkep ini kira-kira apa nih yang mau ditanyain, yang kira-kira bikin
kita tuh semakin Semangat nih. semangat terpancing buat ngikutin kegiatan yang kayak gitu yang pastinya ya. Oke. Nah kebetulan saat itu Via bertanya, suaranya emang kayak gini bang, anaknya kayak hobi ngomong, terus emang kelihatan kaku nggak sih ngomongnya atau kayak anak nge-rap gitu nggak ya? Nggak ya? Nggak ada. Nah yang kayak gitu, akhirnya bertanya, kebetulan ada wartawan, boleh sebut stasiun TV-nya? Oh boleh dong. Oke, jadi waktu itu ada wartawan dari stasiun TV lokal juga 2018. Kebetulan dia nyimak banget nih cara Via bertanya, cara Via diskusi dengan narasumber. Kemudian didatengin lah waktu itu, diajak, dikasih tawaran, mau nggak jadi presenter. Nah dari situ awal mula pertama kali Via terjun ke dunia pertelevisian. Kayak sempet akhirnya masuk ke siaran itu sekitar kurang lebih 8 bulan kayak. 8 bulan di situ ya? Iya, 8 bulan bertahan di kemudian ini memang cerita untuk saya kan hari ini Bang. Iya, cerita untuk dirimu. Oke. Jadi memang untuknya Via hobi ngobrol ya. Oke. Jadi setelah itu masuk di sekitar 8 bulan, kemudian itu mungkin sudah di semester 1 ya. Semester 1 dapat lagi tawaran kerja yang namanya kita tadi masuk kuliah diajak temen, jadi memang benar-benar harus survive sendiri kan Bang. Karena Via juga kebetulan bukan dari keluarga yang menengah ke atas. Jadi memang harus berjuang, harus survive sejak dari situ dapat tawaran. Dapat tawarannya itu kemarin juga bingung coba-coba karena kebetulan ada namanya kalau disebut perusahaan boleh ya? Boleh. Habis ini di endorse dah tuh sama perusahaan. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagi momennya tuh Lebaran Bang. Lebaran atau? Tapi kamu nggak ajak aku ke rumah pas Lebaran? Iya kan belum kenal. Oh iya kita. Nanti pas Lebaran tahun ini kita ke rumah. Oke. Aduh, berat deh. Terus itu lupa Devia tuh kalau nggak salah, kalau nggak Lebaran Natal momennya. Momen itu ada yang namanya dicari perbantuan. Biasanya kalau di perbantuan untuk SPG Sales Promotion Girls. Nah di situ Via dapat tawaran di salah satu brand ternama juga dan masuk kriteria untuk kerja di situ. Kerja di situ kalau nggak salah Via masih inget banget 21 hari Bang. 21 hari? Iya 21 hari jadi SPG. Kemudian Via nggak tahu ya apa yang akhirnya sampai bikin HRD-nya itu manggil Via buat ke atas. Oke, terkesima mungkin dengan dirimu. Karena kecil, kamu terlalu cantik. Waduh. Iya. Berat ya kalau sudah membahas ke situ. Mau pede ntar kepedean, ya kan mau insecure nanti dibilang itu ya kayak gitu aja gitu. Oke, lanjut. Jadi singkat ceritanya sama HRD-nya itu dipanggil buat ngisi salah satu lowongan lowongan utama lah kalau di Matahari Department Store itu di bagian customer service. Bagian customer service itu kerjaannya memang lebih ke paging barang, lebih ke pengumuman gitu loh Bang. Yang diperlukan memang suara kan. Iya. Nah pada saat itu Via tiba-tiba langsung dites, nggak tahu tuh dapat info dari mana. Tiba-tiba dipanggil ke atas, dites. Keesokan harinya di hari ke-22 Via langsung di training buat masuk di bagian di bagian customer service officer. Wow. Nah di situ akhirnya Via betah karena kerjaannya sebenarnya lebih ke suara karena memang Via karena fashion Anda memang di situ. Nah di situ akhirnya bertahan nyaman walaupun sebenarnya kerjaannya juga nggak mudah ya. Namanya kerja kan kita nggak ada yang muda. Nggak ada yang muda. Iya. Yang muda itu cuma satu. Apa itu Bang? Sayang badan. Aku jadi susah jawabnya guys. Oke. Dan singkat cerita itu lupa deh berapa bulan, cuman lama di sana Bang karena sempet kontrak itu berjalan. Satu kali kontrak itu 6 bulan. Kemudian pada saat ingin lanjut ke kontrak selanjutnya itu ada
permintaan dari perusahaan buat terminal dulu supaya lebih fokus ke bagian pekerjaan atau kuliah. Oke. Karena saat itu kan Via posisinya kuliah sambil kerja dan sering banget keteter bang. Namanya kan kita kerja sip-sipan kan. Partner itu cuma dua di bagian informasi. Jadi harus bisa saling nutup nih. Yang mana yang kurang. Kalau misalkan partner sakit kita harus standby. Kayak gitu-gitu kan bang. Ya udah namanya kita di kontrak perusahaan, pakai kontrak hitam di atas putih, pakai materai. Jadi ada beberapa persyaratan yang kita nggak bisa langgar sepihak, iya. Jadi kita nggak bisa langgar sepihak, nggak bisa yang, aduh, aku nggak kuat nih, aku harus mundur, nggak bisa. Kalau kita memang sudah dikontrak di perusahaan, jadi hati-hati ketika kita sambil kuliah, kerja, tekan kontrak di atas materai, harus dipikirkan 2 kali. Oke. Kayak itu saran ya, kalau misalkan kalian yang masih kuliah, sibuk-sibuknya terus kerja di perusahaan, harus tanda tangan kontrak di atas materai itu, memang harus dipikirkan matang-matang. Harus ada yang dilepas, karena itu kita kan nggak mungkin namanya awal coba-coba nyaman, akhirnya betah. Iya betah, perusahaan pun nyaman, jadi mau nggak mau kita harus lepas salah satu. Gitu. Jadi saat itu Via milih untuk terminal. Terminal itu niatnya mau 2 semester. 2 semester kan 1 tahun ya Bang ya. Kalau di Muhammadiyah itu 2 semester. Itu kalau nggak salah sudah maksimal sih. Lupa deh. Cuman pada saat itu setelah terminal, karena sudah nyaman itu tadi, nyaman dengan kegiatan pekerjaan. Oke. Karena pendapatan ada cuan. Iya, ya kan? ada cuan. Stabil ya kan. Itu bahayanya kalau anak SMA keluar kuliah sambil kerja, hati-hati banget. Yang tadinya kan biasa namanya anak SMA nggak mungkin kan pegang uang yang tergantung sih dari keluarga mana dulu ya kan. Kalau dari Via mah cetek ke bawah kayak gitu. Jadi ketika dapat penghasilan pekerjaan yang menghasilkan dengan income yang lumayan besar, itu waktu itu memang terlena bang. Terlenanya, waduh. Kalau berhenti sayang nih. Tiap bulan dari mana masukannya kan nggak mungkin kita jadi sesuatu yang di luar konteks, nggak baik lah. Betul. Jadi memang itu tadi harus pilih salah satu, dan kebetulan akhirnya Via memilih untuk melepas kuliah terminal 2 semester bablas, dan itu pun ternyata pilihan yang mungkin bisa dikatakan salah atau nggak salah ya bang? Enggak sih. Enggak ya, karena kan akhirnya keputusan itu membawa Via sampai akhirnya melanglang buana. Bahasanya berat. Jadinya jadi punya banyak pengalaman lah. Cuman pada saat itu memang kalau nggak salah itu udah masuk COVID bang, 2019 ya? 2019 ya. 2019. Akhir. Iya mulai akhir. Akhir. Itu rasanya sempet nggak perpanjang kontrak karena suatu dan lain hal. Kemudian akhirnya kerja lagi nih jadi BA. Apa itu? Beauty advisor di salah satu brand kecantikan. Karena kebetulan Via basicnya selain hobi ngebacot, itu hobi dandan. Makanya kalian kalau ngelihat Via kelihatan cantik begini ini cuman make up. Aslinya tuh wah biasa cantik aja. Banget kamu. Aduh, hostnya nih bikin buyar ya. Oke, nah jadi itu tadi jadi BA di salah satu. Itu berapa hari di situ? Berapa bulan? Lupa Via bang, soalnya Via kerjanya kesana kemari waktu itu. Sempet jadi BA itu lumayan sih gajinya ya, di atas, kalau di Palangka kan di atas UMR ya. 29, 27 sekitar itulah. Wah, jadi sebut ini nih. Jadi segitu. Besar ya berarti. Lumayan, dan itu kerjaan yang kayak gitu kan sering dapat bonus tuh bang. Iya, jadi mau nggak mau bertahan sampai akhirnya Via bisa terlena seberani ini. Cuman memang ada baik buruknya ya bang. Baik buruknya ada rasa menyesal. Seharusnya mungkin kalau di tahun ini ya Via itu udah sama teman-teman udah garap skripsi nih. Udah di semester tua kan, semester 7. Nah, jadi ada rasa kayak, aduh sayang banget, kenapa kemarin harus terminal, kenapa kemarin nggak bisa dihandle sama-sama, kerja sama-sama ini. Cuman memang harus ada pengorbanan yang lebih. Iya. Karena semua keputusan itu pasti ada risikonya. Iya, ada resikonya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus dijalanin aja kayak gitu. Nggak perlu kayak kita juga jangan pernah menyesal apa yang kayak kita sudah lalui. Tetapi ayolah berubah mungkin, karena kan ya memang betul bahwa setiap keputusan itu yang kita ambil itu tidak semuanya benar, kayak gitu kan. Tetapi ya apa boleh buat dong ya kan, namanya kan hidup ini akan berjalan terus, waktu ini akan berputar kayak gitu, berjalan terus, dan akhirnya kita
ya fokus apa yang menjadi tujuan. Tapi aku boleh tahu, cita-cita lu pengen jadi apa? Kalau cita-cita ya, namanya setiap anak pasti dalam Punya pertumbuhannya cita-cita. punya Oke. cita-cita. Kalau Via dulu waktu SD sampai SMP itu punya cita-cita jadi astronot. Astronot. Kalau sekarang Kalau sekarang aku sayang kamu. itu bukan cita-cita. Oh, iya. Nah, jadi untuk sekarang Via nggak punya cita-cita. Jadi kayak jalannya lempeng aja gitu. Kayak gitu ya, sesuai ini deh kayak gitu ya, ikuti Fokus aja alurnya lah. kayak gitu ya, ikuti aja alurnya kayak gitu. Ikutin alur. Tapi kebetulan setelah mengambil keputusan itu pun Via nggak stuck di situ aja nih. Banyak Oke. pengalaman baru, banyak hal-hal baru yang Via pelajarin. Oh, ternyata hidup nggak semudah ini loh. Oke. Kayak gitu kan. Hidup penuh perjuangan, makan asam garam kalau kata orang tua zaman dulu, walaupun mungkin nggak seasam dan segaram kata orang dulu ya. Cuman kan anak muda zaman sekarang lebih banyak suka ngeluh. Tapi walaupun- yang paling pahit menurut Anda saat ngejalanin hidup ini, bukan saat ngejalanin, mungkin kayak setiap keputusan yang lu ambil waktu itu yang paling sakitnya itu apa sih? Yang paling sakit itu ketika harus melepas kuliah, Oke. ngambil kerja, masuk pandemi. Pandemi COVID kan Itu yang kebetulan paling sakit ya. sakit sekali bang. Oke. Karena banyak Tapi hal-hal- orang tua gimana tanggapannya? Kalau orang tua karena memang sejak awal kuliah itu kan terserah di Vianya aja nih. Oke. Jadi ya mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman Oh, mereka selalu bilang kalau nggak kuat kerja nggak usah di rumah aja. di gitu rumah kan. aja. Cuman Kamu anak berapa sih? anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, aku anak ketiga. Anak ketiga. Oke, cocok dong tiga. Aduh berat. Oke. Oh gitu. Jadi itu berarti semua keputusan yang ini itu berarti bukan berdasarkan kayak orang tua lu gitu, tapi Enggak. berdasarkan kayak keputusan lu sendiri berarti. Iya itu tadi bang. Sesuai keinginan lah ya. Sesuai keinginannya kayak gitu. Emang setiap keputusan yang kita ambil itu kan memang ada resiko Ada yang resiko, memang harus kita betul. tanggung. Yaitu Betul. tadi sudah banyak yang dilepas. Aku juga sebetulnya kayak apa punya risiko sih ada ini kayak gitu karena risikonya hari ini adalah aku jatuh cinta padamu. Iya. Kamu udah serius banget gitu kan? Masih sempat digombalin. Kayak gitu. Iya. Kalau menurut aku ya kayak gitu kan, itu kan kayak apa ya, perjalanan hidup. Iya, Kayak gitu betul. karena semua orang tuh punya jalan hidup yang berbeda. Nah, jadi ketika pun hari ini adalah dengan posisimu yang sekarang kayak gitu, saya rasa dengan pengalaman yang begitu udah banyak menurutku ya kan terbilang banyak lah kayak gitu di Lumayan. posisi lu yang kayak kerjanya itu dari apa tadi itu Dia dari call nge-host ya kan, nge-host. Dan sampai sekarang juga nge-host dan sekarang juga ada kerja sampingan juga kayak Iya. gitu. Nah, jadi menurutku lu itu orang yang selalu prepare. Ya kan? Yes. Orang yang selalu prepare dan itu yang memang apa ya? Yang udah apa ya, pemuda yang sekarang ini ketika kita tidak prepare dengan kemajuan dan lain sebagainya, akhirnya kita akan menjadi ketinggalan. Nah, dan kenapa kita bikin ada konten Beranda Alexis ini, menurutku salah satunya itu adalah untuk tidak membuang waktu yang saya apa namanya waktu kosong saya kayak gitu akan dibuang sia-sia kayak gitu. Nah, toh kenapa kita tidak saling berbagi aja Yes. melalui konten ini? Cerita. Toh kalau misalkan nantinya ini akan ada banyak subscribernya, ya itu syukur alhamdulillah, ya kan. Nah, tetapi hari ini dengan adanya handphone, ya kan, dengan adanya YouTube, kenapa kita semua, siapa tahu kan apa yang kita bicarakan ini akan menjadi motivasi buat orang lain kan, kayak gitu. Nah, jadi makanya di kesempatan ini juga aku ingin sampaikan bahwa ketika pun kita ada di posisi yang kayak aku harus ngelakuin apa, sebenarnya ya setidaknya harus berpikir sih kayak gitu. Dan setelah kamu punya rencana, lu ngelakuin kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngerasa bahwa semuanya itu tidak berguna, wah itu sudah salah. Yes. Kayak gitu. Dan kayak Via ini sekarang ini, menurutnya mungkin aku ngambil keputusan yang salah karena aku tidak melanjutkan kuliah dan menjadi terminal, kayak gitu. Ya mungkin bagi orang lain itu salah, ya kan. Dan mungkin menurut Via itu juga salah. Tetapi Hampir sempat berpikir Hampir bahwa keputusan berpikir. itu salah. Tapi Salah. setelah dijalani sampai hari ini, ternyata di belakang, di balik terminal itu tadi ada beberapa hal
berharga yang akhirnya bisa lebih ke membangun relasi akhirnya Membangun sampai relasi. sekarang. Iya, akhirnya kan aku bisa mempertemukan ketika kamu melanjutkan kuliah kemarin atau kalau misalkan kemarin itu mungkin tidak ada di posisi yang kayak lu cobain untuk menjadi nge-host, mungkin nggak kita nggak saling ketemu kan, nggak saling kenal kayak gitu. Nah jadi menurut saya setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda, tapi jangan pernah kecewa dan pernah menyesali bahwa setiap perbuatan dan setiap apa yang kita lakukan pasti kita akan menyesali, tapi kemudian bagaimana kita merefleksikan itu untuk menjadi evaluasi dan akan menjadi fokus kita ke hidup yang baiklah ke depannya. Karena saya rasa setiap kehidupan ini punya jalan yang berbeda, punya proses yang berbeda. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika teman sebayamu akan lebih sukses daripadamu. Mantap ya. Tetapi kenapa kamu cantik banget? Ini make up bang, serius? Bukan make up. Aku itu selalu merhatikan kamu itu kayak gila ini anak. Boleh ditonton. Ada sempat-sempatnya digombalin. Kayak gitu. Nah, tapi ya itulah. Kalau menurut aku si Via ini karena kan baru kita pernah cerita kayak ginian ya. Ada banyak hal yang aku ambil daripada keputusan Via ini atau ngejalani hidupnya kayak dialah seorang perempuan yang memang aktif ya, aktif cari peluang, suka mencari tantangan hal-hal yang baru kayak gitu. Mencari relasi. Iya, mencari relasi kayak gitu. Tidak menutup diri. Nah, jadi orang yang open minded dan welcome. Nah, jadi itu sih yang sekarang kalau saya sistem pertemanan itu nggak mandang bulu. Kayak gitu. Nah, artinya apa yang dipandang, Bang? Kalau nggak dipandang bulunya, apa yang dipandang? Sayang sih. Makanya kayak kadang kan orang kayak kita kalau berteman dengan cewek mungkin ada yang kayak geli kayak gitu kan, kayak gitu kan ada teman cowok juga kita kayak gitu. Ada yang pilih-pilih. Ada yang pilih-pilih. Kalau aku orangnya kayak ya intinya lu cocok berteman dan komunikasinya bagus, kita berteman. Yang penting nyambung aja. Yang penting nyambung aja intinya, kayak satu frekuensi itu sulit sih untuk dicari ya gak sih? Kayak betul gitu. Bang. Jadi kita tuh sebenarnya berteman itu boleh dipilih dan dipilah, jangan dipilih aja ya. Jadi benar-benar cari teman yang bisa ngebantu kita untuk berkembang. Contohnya kayak temenan sama Bang Alexis, membangun relasi loh. Beliau ini kan kalian tahu lah, kalau tahu dia pasti tahu lah gimana kesehariannya. Aku siapa? Siapa Bang? Aku bukan siapa-siapa. Oke, jadi perlu banget kita itu cari temen yang memang bisa tukar pikiran, sharing. Betul. Jadi nggak cuman berteman sekedar bertukar ABC dong. Betul. Kita juga memang harus mencari temen yang kira-kira wawasannya bisa nggak nih di sharing, dibagi. Jadi kita berteman itu nggak isinya tuh nggak kosong aja. Betul. Kita bisa tukar-tukar kayak gini kan? Tukar WhatsApp ya. Tukar WhatsApp. Kita kan ada. udah follow-an. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti kan kita akan diskusi lanjutan ini ya, Via. Karena kan menurutku sesuatu hal yang memang kita perlu ceritakan semua itu tidak bagus kalau langsung plung diceritakan. Jadi berepisode ya? Jadi berepisode. Jadi kayak gitu. Kalian tunggulah. Jadi kita tunggu ya teman-teman, kita tunggu yang pastinya mungkin bukan di studio ini, mungkin kita ketemu di luar, nanti janjian di kafe atau di mana, nanti ketemuannya kita ngebahas sesuatu yang kayak bagaimana sih dunia luar. Kayak gitu. Bagaimana kehidupan sekeras apa kehidupan ini sebetulnya kayak gitu. Karena kan kita sudah punya berangan-angan, sering sekali berangan-angan kayak aku akan menjadi seperti ini, aku akan melakukan ini, aku kayak gitu. Iya betul kayak gitu. Orang tidak akan pernah melarang untuk bermimpi. Tapi untuk mencapai mimpi itu paling tidak minimal kamu harus melakukan dari hal-hal yang kecil. Iya nggak sih Via? Betul sekali. Kayak gitu. Sama seperti aku. Aku mencintai Via. Ya, yang kulakukan adalah bagaimana caranya supaya dia mencintai kamu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu kita pembahasan kita. Thank you, Via, sudah sharing berbagi dengan di program Beranda Alexis. Ya. Nah, jadinya salah satu konten kita yang menurut saya adalah bagaimana mendorong anak muda, bagaimana sharing tentang kehidupan di kalangan muda, ya kan, berbagi dan motivasi dan saling support satu sama lain yang memang dalam posisi yang mungkin hilang harapan.
kayak gitu. Nah, jadi saya Alexis, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.